Supaya apa? Kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan. Jangan kita pakai mindset kita, tetapi arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu yang Tuhan cari. Kalau kita pakai pikiran kita, kemampuan kita, kekuatan kita nggak akan ketemu titiknya. Apa kawan saudara? Kita akan menabrak, bahkan bisa menabrak tembok. Ya. Makanya kita harus arahkan hati kita kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Iman kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Memang akhir-akhir ini semua dunia akan digoncangkan. Yang masalahnya pada ekonomi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita jangan takut. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu melindungi kita. Tuhan selalu beserta kita. Kita jangan takut. Amin. Sekalipun goncangkan di dunia ini, kita ada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kuat. Kalau iman kita yang tidak kuat di dalam Tuhan, saudaraku, banyak kan orang akan tinggalkan Tuhan. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Dia nggak berakar di dalam Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berakar di dalam Dia, supaya kita memperoleh kekuatan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga tinggalkan Tuhan. Banyak kali saudara di akhir-akhir ini. Ya. Masalahnya apa? Ekonomi. Ya. Makanya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan saudara dan saya. Tuhan mencari, saat ini mencari hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kita menyembah kepada Tuhan. Menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Bukan mencari. Memang berkat itu perlu, tetapi kata tadi kesaksian Pak Jeremy itu benar saudaraku. Ya, kalau kita arahkan hati kita kepada Tuhan, berkat itu selalu mengalir. Ya, kalau kita memakai dengan kekuatan kita, engkau mau sampai cari sampai ujung bumi nggak akan takut. Tetapi kalau kita hati kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan udah atur semuanya. Asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat sama setia kepada Tuhan, jangan harap kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, itu janji firman Tuhan, bukan janji hamba Tuhan. Ya, bukan janji manusia. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan berjanji akan memberkati setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Oke, kita buka firman Tuhan. Ya. Di Yesaya pasal 52. Ayat 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terjaga, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaianmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Yang kedua, kepada yang tertawan. Amin saudaraku. Di situ saudaraku yang ayat yang 51 di situ dikatakan ya. Yang 51 di situ dikatakan ya, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Jadi saudara, Tuhan memerintahkan setiap kita ya harus selalu waspada. Jadi jangan kita diam-diam dan adem-adem. Ya, kita harus ekspresikan kepada Tuhan. Mencari Tuhan harus sungguh-sungguh serius. Jangan kita diam-diam. Kalau kita diam-diam di hadapan Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Ya. Kita harus benar-benar kita tunjukkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Arahkan kepada kekuatan seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatan. Pakaian kehormatan itu memberikan kepada kita bukan pakaian seperti ini, enggak saudaraku. Itu pakaian yang kekal. Wow. Supaya kita nggak dihina. Intinya tidak dihina seperti pakaian oleh raja-raja pada zaman itu. Ya. Makanya saudaraku, Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Kita kalau lihat latar belakang kita ini siapa? Kita orang-orang biasa, kita orang-orang berdosa. Memang Tuhan undang ngalahkan dosa. Kadang-kadang dan dosa yang menghimpit kita, saudaraku, yang selalu menghantui kita. Ya. Makanya sebetulnya dosa itu telah dikalahkan oleh
oleh Yesus, oleh darah Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita selalu ini, saudaraku, kita selalu lemah? Nah itu saudaraku, karena iblis selalu menghantui, membuat kita lemah, dari pikiran kita, dari pendengaran kita. Kenapa? Hati kita tidak arah kepada Tuhan. Kalau hati kita diarahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Tidak sama yang Tuhan berikan kepada dunia, tidak. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak raja di atas segala raja. Makanya saudaraku, Tuhan memandang kita itu di hadapan itu mulia, yang paling mulia di antara manusia-manusia yang ada berjuta-juta, berpuluh-puluh juta orang. Di kita yang sedikit ini, Tuhan pandang mulia. Tuhan pandang mulia kita. Ini kalau kita pikir, kita ini siapa? Ya. Sebetulnya kalau kita intim sama Tuhan, percayalah segala sakit penyakit akan hilang dan lenyap dari kehidupan kita. Asalkan kita serius kepada Tuhan. Ya, harus cinta Tuhan mati-matian, sungguh serius. Kita nggak bermain-main. Ya. Kalau kita main-main, kita nggak setengah untuk Tuhan 50, untuk dunia 50, sama juga nol. Hasilnya nol. Ya, nggak bisa seperti itu. Kita cinta Tuhan harus 100%. Ya, 100% cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita harus menyalakan dunia ini. Karena apa? Iman kita yang akan mengalahkan dunia ini. Ya, karena Tuhan memberikan kuasa di atas segala-galanya. Tuhan mengangkat kita nih jadi raja, yang salah. Kalau kita diangkat jadi, kenapa kita jadi raja? Karena Bapak kita raja. Halo, Bapak kita raja, makanya kita mewarisi kerajaan itu. Jadi kita amanah Tuhan kadang-kadang lemes, lemah, nggak kuat di hadapan Tuhan. Itu sebetulnya hanya pikiran kita yang membuat kita lemah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan, harus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah menanggung segala-galanya untuk kita. Tuhan bahkan sudah menanggung segala kelemahan kita. Ya kadang-kadang manusia lemah, itu kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan, kok saya hari ini lemah, saya nggak kuat tuh. Itu kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan. Iya benar saudaraku, benar sebenarnya terjadi itu. Waktu kami diutus ke pendalaman, itu saya nggak kuat, saya sangat lemah. Tuhan tegur apa? Jangan engkau lemah, harus engkau kuat dengan Tuhan dan tetap melayani. Dari situ saya dikuatkan kembali saudaraku. Benar saudaraku. Ya, kalau kita menginjil dalam pendalaman, kalau cuma sendiri itu nggak akan kuat. Harus ada teman yang sungguh-sungguh cinta kita, yang sepandang, yang sehati, yang sepikir dengan kita, baru bisa melakukan. Kalau ada yang satu yang lemah, salah satu yang menguatkan. Kalau satu dua-duanya lemah, nggak bisa sudah saudaraku. Ya benar. Makanya kalau kita harus arahkan kepada Tuhan. Memang saudaraku, akhir-akhir ini kok saya berdoa juga, aduh kok lesu aman, ada apa, saya cuma hanya memuji dan menyembah. Ya disitulah Tuhan akan menguatkan saudaraku. Ya kadang-kadang saya mau berdoa, doakannya kalau kita doa asal-asal doa itu kayaknya hambar, nggak ada ininya, nggak ada powernya gitu. Ya makanya saudara, kalau kita memiliki intim sama Tuhan, kita punya api yang luar biasa dalam Tuhan. Kita bisa berdoa sampai berjam-jam. Iya. Benar saudaraku, karena Tuhan bilang apa? Terjaga. Artinya saudaraku, kita selalu senantiasa harus selalu waspada. Karena di sekeliling kita ada iblis yang sedang mengaum untuk mencekam di mana yang dapat mencekamnya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita jangan lengah. Kita harus kenakan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Kalau kita pakai firman Tuhan, punya firman Tuhan dalam hati kita, dalam mulut kita, pasti kita menjadi anak-anak yang pemenang. Nah iya, kalau kita nggak punya firman Tuhan, kata kesaksian tadi dalam hidup kita, jangan harap saudara. Banyak kan orang yang tinggalkan Tuhan seperti itu. Karena apa? Dirinya tak ada firman Tuhan, hanya dengar di kuping kanan, keluarnya di kuping kiri, jalannya seperti jalan tol. Ya makanya saudara, anak-anak Tuhan harus pasang kuping benar-benar di hadapan Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kedua, coba yang kedua. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan,
tanggalkanlah ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Nah, di situ ikatan-ikatan apa, saudara? Masalah. Masalahnya mengikat kita karena persoalan dihimpit, persoalan memacam persoalan yang menghimpit kita, seolah-olah kita mempunyai kekuatan apapun. Ya. Makanya kita perlu arahkan hati kita, karena yang kita harapkan, kita nggak bisa mengharap kepada manusia, nggak bisa. Pertolongan kita itu datangnya pada Tuhan, bukan manusia. Kalau engkau cari hamba Tuhan, oke-oke aja, tetapi yang terutama carilah Tuhan. Kalau kita punya masalah, persoalan, carilah Tuhan. Dan kita mencari dokter itu salah, apalagi sampai mencari dukun. Banyak kan anak-anak Tuhan udah percaya Tuhan masih percaya sama dukun, katanya orang pinter, padahal sekolahnya apa? Iya, bacanya nggak bisa. Banyak kan katanya orang pinter. Iya benar saudaraku. Kadang-kadang saya berpikir, saya gara-gara apa kata siapa orang pinter apa? Saya bilang pinter bohongnya kali kata saya gitu. Memang iya kan, seperti itu. Banyak kan yang pinter bohongnya. Ya. Ujung-ujungnya apa? Nanti mintanya tetek begenya nggak tahan, minta ayam lah, istilahnya ayam ini, ayam anu, nggak usah ngomong lagi tadi gitu kan. Ya makanya saudara kecil itu kebaskanlah debu daripada artinya apa? Kotoran dikatakan dosa. Ya, karena Allah datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Ya, karena kita saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita dijadikan orang-orang yang sudah bebas dari segala hukuman. Kita ini orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Makanya kita jangan diperhambakan oleh dosa. Jangan ingat lagi masa lalu kita. Jangan saudaraku. Memang di dalam dunia ini kalau ada dosa kita itu harus menghindar dari dosa. Jangan ada dosa kita hajar aja istilahnya kan gitu kan. Tapi seperti itu. Ya, kita harus kenalkan pakaian yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, pakaian yang kudus yang dikenakan Tuhan pada saudara dan saya. Oke, kita buka firman Tuhan kembali. Ya, coba kita dibuka. Ya, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 12. Nah, di situ dikatakan bersukacita dalam kesesakan dan bertuturlah dalam doa. Ya, bersukacita dalam pengharapan. Jadi istilahnya saudara, kita jangan, anak-anak Tuhan jangan putus harapan. Seolah-olah punya harapan lagi. Ingat ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu membela persoalan permasalahan kita. Ya, jangan kita istilahnya kita putus harapan. Sabar dalam kesesakan. Memang saat-saat ini kita banyak orang yang selalu dihimpit, merasa sesek, ya, merasa sesek, ya, selalu ada permasalahan. Ya contoh, ya dalam usaha apapun saudaraku, kadang-kadang ya istilahnya dapat duit, kadang-kadang nggak dapat duit, banyak seperti itu. Tetapi kita nggak, orang anak-anak itu kita nggak menyerah. Ya bersyukur dan bersyukur. Pujian di situ tadi katakan dia pujian, ada mujizat. Dan ada coba syukur, ada mujizat. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan hanya naikkan syukur kepada Tuhan. Pokoknya naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Disitulah ada mujizat. Ya. Oke, coba ayatnya ke-11. Turun 1 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah saudaraku, kerajaan kita jangan kendor saudaraku. Apa itu kerajinan? Harus setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, naikkan doa malam di dalam rumah, secara pribadi, memuji dan menyembah. Yang nggak bisa bahasa roh, cukup nyanyi haleluya, udah cukup saudaraku. Kata haleluya itu dari bahasa dari surga. Amin. Ya cukuplah haleluya. Kalau nggak bisa bahasa roh jangan memaksakan. Ya kalau mau kau punya kerinduan untuk bahasa roh, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih kok. Dulu saya juga sama, nggak bisa bahasa roh. Awalnya saya cuma bisa haleluya, 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 cuma gitu. Ya nantinya ada waktunya Tuhan kasih. Ya. Ada kalau memang memiliki kerinduan, puasa, minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Ya. Benar saudaraku, kalau kita punya kerinduan merendahkan diri, apa yang kamu minta pasti Bapak kasih. Bapak tak pernah tinggal diam. Ya Tuhan tak pernah tinggal diam saudaraku. Karena kita ini ciptaannya. Karena kita ini anak-anak